tidak hanya dari sisi jumlah, sekarang itu 63,3% resources dunia berada di bumi yang dihuni kaum muslimin, terutama sumber minyak dan gas yang semakin hari akan semakin strategis nilainya karena sumber yang tidak bisa diperbarukan. Maka umat Islam akan dalam posisi sangat penting. Terlebih lagi terjadi satu proses demografi yang menarik di mana negara-negara barat, negara-negara industri yang sekarang menguasai dunia itu akan mengalami perubahan demografis yang sangat luar biasa, di mana piramida penduduk akan diwarnai oleh usia tua. Jadi tahun 2030 diperkirakan penduduk negara-negara industri seperti Amerika, Eropa Barat itu akan dihuni oleh 60% generasi tua dan 40% generasi muda. Sedangkan penduduk kaum muslimin ini akan diwarnai 70% adalah penduduk usia muda. Jadi ini satu prospek secara demografis yang luar biasa. Di mana kalau di masa yang lampau kekuasaan suatu negara ditentukan oleh luas wilayah, jumlah pasukan dan jumlah penduduk, seperti pada abad dahulu di mana Romawi Persia menjadi adidaya, jumlah wilayah yang luas, jumlah prajurit yang banyak, jumlah pekerja yang banyak, menjadikan mereka negara besar. Tetapi setelah terjadi revolusi industri, maka pemegang teknologi menjadi penguasa dunia. Tetapi sejak ditemukannya teknologi informasi, innovation driven, negara-negara yang paling inovatif yang menguasai dunia. Nah, kalau dilihat dari sisi prospek ini, inovasi selalu muncul dari kaum muda. Dan jumlah kaum muda di dunia Islam ini paling besar di seluruh dunia. Maka saya yakin seperti dikatakan oleh George General, seorang gubernur Amerika, bahwa kemungkinan besar tahun 2050 umat Islam akan kembali memimpin peradaban dunia. Dan itu menurut beberapa ahli geografi, trennya yang paling kuat adalah Indonesia. Pertama dari sisi historis, orang Arab memimpin dunia dengan Islam, memimpin peradaban dunia dengan Islam hanya 100 tahun. Di masa Nabi, para sahabat, para tabi'in, ya, ketika masa kekhalifahan masih solid, itu memimpin peradaban dunia orang Arab hanya 100 tahun. Kemudian bergeser ke bangsa Persia yang sudah Muslim 150 tahun. Maka dominasi peradaban Islam itu diciri dengan simbol-simbol Persia. Misalnya bangunan masjid yang lengkung itu arsitektur Persia. Kalau Arab itu kubus, itu Ka'bah atau kemah. Tapi Persia itu masjid-masjid. Yang kedua, masjid-masjid ada peninggalan Majusi yang namanya menara. Menara itu dari kata manaro, tempat meletakkan api. Menara itu dulu orang Majusi kalau menyembah apinya ditaruh tempat tinggi. Nah sekarang masjid-masjid pakai itu, tapi tidak untuk meletakkan api, tapi menjadi pancar cahaya menara. Nah ini adalah apa yang tersisa asal daripada kekuasaan Persia Islam. Setelah itu bergeser ke India. India kemudian berjaya memimpin peradaban dunia dengan Islam, dan yang paling banyak melakukan ekspansi ke arah selatan dan timur. Maka bahasa-bahasa Islam dan kultur-kultur Islam itu ditandai dengan bahasa dan kultur India. Para ulama disebut kiai, tidak akan kita jumpai dalam kamus Arab maupun Persia, tapi India. Para murid, para santri disebut santri, itu bahasa India. Santari, ya, atau santri. Ya, jadi itu bahasa India. Ya, kiai, santri. Jadi tidak ada sebutan Taliban, ya. Tapi santri, ya. Ini, ya. Pemimpin tokoh agama yang disebut ulama.
Ya, ustadznya disebut tuan guru, ya. Bukan mu'alim atau apa, tapi tuan guru ini bekas-bekas kejayaan Islam ini ya. Bahkan lamanya memakai pakaian bukan seperti tuf Arab atau dengan kaifiyah, tapi pakai surban ala India seperti ya, misalnya kita pakaian para wali, pangeran Diponegoro. Jadi ini pengaruh dunia Islam. Nah, di saat bangsa ini yang mungkin peradaban dunia dengan Islam, bangsa Indonesia baru membangun candi Borobudur di bawah pimpinan Wangsa Syailendra. Jadi kita ini bangsa alam. Ya. Sesudah ideal runtuh, Islam bergeser ke Turki. Turki memimpin dunia, peradaban dunia dengan Islam. Bendera Turki bulan bintang kemudian seakan-akan mewakili simbol Islam. Jadi masjid-masjid dulu di puncak masjidnya ada bulan bintang, bukan simbol Islam, tapi simbol Turki sebetulnya. Tapi Turki adalah simbol kekuasaan Islam. Ya. Nah, setelah Turki runtuh, Kekhalifahan Ottoman 700 tahun, 7 abad umat Islam terpuruk. Nah, tahun 2050 itu umat Islam akan kembali memimpin dunia, dan itu pikirannya bangsa alam, bangsa Indonesia. Insya Allah. Jadi kalau dilihat trennya, satu, kalau kita lihat dari negara-negara Islam, prosentase anggaran pendidikan terbesar di Indonesia 20% menurut konstitusi. Arab Saudi itu meskipun jumlahnya besar, tapi persentasenya sangat kecil dibanding dengan pendapatannya. Ya, jadi ini kalau kita lihat sebenarnya saya punya data-data yang akurat. Jadi negara-negara kaya seperti Saudi, Qatar, Kuwait dan lain sebagainya membelanjakan untuk pendidikan itu sangat kecil. Sedangkan bangsa Indonesia ini ekonominya susah ini 20%. Nah, pendidikan itu aset yang luar biasa. Jadi kalau pendidikan yang anggarannya cukup besar ini kemudian diarahkan kepada nilai-nilai dasar keislaman, saya yakin bangsa yang besar, bangsa yang maju 20% anggaran kita. Saudi Arabia itu masih di bawah 4%. Ya. Itu dari persentasenya. Kalau angkanya mungkin besar di sana, tapi persentasenya itu besar di Indonesia. Artinya keterpanggilan pada itu. Yang kedua, semangat untuk menghidupkan agama di masyarakat kita ini luar biasa. Majelis taklim di mana-mana banyak anak-anak muda sekarang. Berbeda tahun 70, 80-an itu masjid ini kalau subuh isinya kurbatul. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang masjid-masjid yang jamaah banyak anak-anak muda. Ya. Jumlah masjid di Indonesia tahun 2004 itu sudah mencapai 700.000 diperkirakan. Ya, tahun 2010 ini jumlah masjid di Indonesia sudah 1 juta lebih, dan musola jumlahnya sekitar 1,6 juta. Hanya sayangnya masih banyak masjid-masjid yang belum makmur jamaahnya, dan ini akan kita. Di DIY saja yang jumlah penduduknya 3.150.000 ini, jumlah masjidnya ada 6.259. Kota Yogyakarta yang penduduknya 600.000 di malam hari dan 1 juta di siang hari, ini jumlah masjidnya ada 368 dan jumlah musolanya lebih dari 400.000 orang. Jadi kalau kita lihat dari sisi potensi dan trennya, memang umat Islam Indonesia ini adalah umat yang amat sangat potensial. Yang menjadi persoalan kita dua hal. Yang pertama, kepemimpinan umat Islam. Kita belum punya pemimpin yang diakui oleh seluruh umat Islam. Masih pemimpin kelompok dan golongan, sehingga umat Islam itu belum bisa bersinergi menggalang kekuatan untuk kepentingan bersama. Nah, ini yang menjadi kendala kita, bagaimana organisasi yang namanya Al-Wahdah ini bisa menjadi muwahhid, menjadi pemersatu umat. Nah, Al-Wahdah ini bukan muwahhid, pemimpin yang bisa menjadi muwahhid.